Indonesia. Sebagai seorang jurnalis, teman saya. Pokoknya kalau saya nyebutkan namanya, mungkin saya lebih akan nyebutkan nama bapaknya. Gerson Proyek. Oh iya. Aku takjub membisu. Sungguh engkau maha kaya, sungguh engkau maha berilmu. Di hamparan alam semesta, di halaman berjuta tanda-tanda, di hadapan Sang Maha Kuasa, aku adalah sedikit pasir. Lagi berpikir, pasir berpikir. Dengan segala pikir, aku berzikir. Dengan segala zikir, aku berpikir. Memasuki daripada ruang-ruang perenungan, memasuki daripada ruang-ruang refleksi dan bertanya, mengapa aku terlahir ke bumi? Perempuan bukan hanya objek semata. Perempuan yang menentukan rahim, yang menentukan pelita bagi generasi penerus bangsa. Ini suaranya lebih blondong, Pak Cus gitu ya. Jadi saya izinkan. Jadi kembali saya ulangi, selamat datang di kantor Berita Nasional. Forum LKBN Antara didirikan oleh 4 orang pemuda yang pada saat itu usianya masih sekitar 27, masih di bawah 30 tahun. Kebayang kita zaman sekarang sebelum 30 tahun masih pada gitaran, main game ya, masih seperti itu. 4 orang pemuda, salah satunya adalah Abang Malik, Sumana, dan 2 orang lagi itu kemudian mendirikan yang namanya kantor Berita Nasional. Waktu itu masih sekitaran CV kalau kita bilang, jadi bukan PT, masih atas inisiatif sendiri. Dan di gedung ini berdiri kegiatan tersebut oleh Pak Abang Malik yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dan juga kemudian menjadi Wakil Presiden untuk sekian waktu yang lama. Didirikan perantara. Jadi nama aslinya sebetulnya perantara. Karena ini sebetulnya adalah desk dari kantor berita Dome milik Belanda milik Jepang tahun 37. Kemudian di tahun 45 tanggal 17 Agustus pada saat Pak Karno mengumumkan di Jalan Pegangsaan, maka berita itu kemudian tersiarkan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari gedung ini. Kalau ada waktu, monggo silakan ke museum kami di lantai 2. Dari situlah kemudian berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan di seluruh dunia melalui telegram dan ponsel. Jadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk menyambut Kompi. Silakan mengekspresikan jiwa dan juga kemampuan para perempuan yang tergabung dalam Kompi. Kami sangat senang dan selamat datang sekali lagi. Semoga membawa keberuntungan dan keberkahan bagi kita semua acara di dunia perempuan antara. Jadi kami perlu mengucapkan selamat ataupun memberikan salam khusus untuk Ibu Indah Sunoko, Ketua dari Kompi untuk kalian. Dia adalah koordinator Kompi dan secara jiwa, secara hati masih ada hubungannya dengan perempuan. Karena suami beliau yang baru saja wafat tahun 2024 adalah insan antara, yaitu Pak Martin yang kemudian berkarya untuk kantor Berita Indonesia.
Semoga Ibu Panggendo dan mendapatkan berkah dari karya-karya ataupun kinerja suami yang sudah bapak. Selanjutnya adalah Ibu Titik Daris. Kami ucapkan selamat yang menjadi ketua panitia pamor sendiri pada siang hari ini. Yang terhormat tentu saja adalah para tamu undangan, kurator tentu saja di lingkungan Kompi, kemudian para pelukis hebat yang dalam rangka banyak yang dikenalkan satu-satu. Padahal saya dengan senang hati akan membaca ya apa nama-nama yang sudah terpampang di dalam flyer kita, dan tentu masing-masing memiliki karya yang luar biasa. Kemudian para pecinta seni yang hadir, kemudian juga segenap anak-anak muda. Saya lihat ada beberapa yang juga ikut hadir jauh-jauh dari Bogor juga, dan saya ketemu untuk bisa ikut menyaksikan bagaimana komunitas perempuan perupa ini melahirkan karya dan kemudian akan dipamerkan selama 7 hari mulai hari ini sampai 7 hari ke depan. Bagi kami pribadi, ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian hadir, sungguh sebuah kebanggaan bahwa kami kemudian bisa menghilang, ikut mendampingi Bu Titik Daris untuk menyelenggarakan acara ini. Karena kami yakin ini adalah sebuah ekspresi yang dituangkan di dalam kanvas, nanti kita bisa menikmati bersama-sama. Dan tentu saja kegiatan ini ada tajuknya, berjudul Apresiasi Kehidupan Wanita. Bukan sekedar panjangan lukisan saya pikir, karena ini menunjukkan eksistensi perempuan. Perempuan agak keberatan kalau kita sering bertema. Kita adalah ibu bangsa. Di balik kan Bapak Ibu, di balik seorang tokoh siapapun dia yang biasanya sering disandang oleh para kaum laki-laki ini, di balik yang bersangkutan pasti ada seorang ibu yang melahirkan. Itu mengapa maka kesetaraan gender maupun karya dari teman-teman perempuan perupa ini akan menjadi sebuah pesan tersendiri untuk mengekspresikan emosi jiwa, mengekspresikan kemampuan, dan dari sisi karya kita tentu saja tidak bisa dipandang remeh karena kita perempuan. Kita memiliki kemampuan yang luar biasa, dan ini nantinya saya ikhlas tadi Bu Titik untuk bisa spill gitu ya, kalau kayak pembelian online di spill sedikit tapi belum menikmati secara puas. Moga-moga para pengunjung yang hadir bisa kemudian menikmati, karena saya yakin dan sebelum menghadiri acara ini juga saya sedikit googling di internet. Keunggulan karya-karya perempuan ini adalah pada detail. Mari kita coba pelajari bagaimana detail-detail ini yang kemudian merupakan bagian dari ekspresi jiwa perempuan ini tersaji secara cantik dengan warna-warna yang tentu saja colorful. Lebih dari pajangan lukisan, maka kami secara pribadi maupun mewakili Perum LKBN Ampera dan juga masyarakat luas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberanian dan ketekunan dari ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-yu, perempuan pelukis dalam menyuarakan ekspresi tentang kehidupan perempuan. Melalui karya-karya yang terpampang nanti akan kita lihat bersama, kita diajak untuk menyelami kedalaman emosi perempuan, pengalaman, pemahaman yang seringkali kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa saja tersembunyi, tetapi atau kurang mendapatkan ruang untuk bisa dipamerkan. Tetapi di dalam rangkaian acara ini maka kita bisa melihat perspektif yang lain, karena nanti yang akan kita lihat tidak hanya sekedar lukisan bunga, ada lukisan lainnya, bahkan fauna mungkin juga persona atau orang dan seterusnya. Jadi tentu
pameran ini adalah sebuah penegasan yang kuat tentang kesetaraan gender ibu-ibu semua, bahwa bakat dan visi kreatif tidak mengenal batas jenis kelamin, bahwa perempuan dengan keunikan pengalaman dan perspektifnya, dengan kemampuan multitaskingnya, memiliki kontribusi yang tak ternilai dalam memperkaya khasanah seni rupa Indonesia. Setiap goresan kuas, setiap pemilihan warna, dan setiap komposisi yang dihadirkan adalah cerminan dari perasaan yang dirasakan, dunia yang dilihat, pengalaman yang dimiliki, keluarga yang indah yang selalu dalam pelukannya, yang diinterpretasikan di dalam gambar atau kanvas yang indah. Kita patut berbangga, kami sangat mengapresiasi atas karya-karya hebat yang akan kita lihat mulai sore ini. Semuanya unik, semuanya khas, merayakan kekuatan sekaligus kelembutan dari perempuan pasti akan muncul dan ada di setiap lukisan. Kami sungguh ingin mendengarkan dari masing-masing pelukis nanti bagaimana apa yang dimau dari ekspresi gambar yang sudah dipamerkan. Semoga pameran kali ini tidak hanya menjadi perayaan visual, tetapi juga menjadi ruang dialog ibu-ibu untuk membuka pikiran kita, dan tadi seperti yang disampaikan Bapak, untuk menambah jejaring silaturahmi. Karena tak kenal maka tak sayang, monggo apabila ini kemudian bisa dipromosikan lebih lanjut titik garis, kami ada komunitas serikan di BUMN, yaitu para perempuan memimpin di BUMN, mungkin juga bisa disajikan di dalam buku atau mungkin diberikan kesempatan untuk tidak hanya berpameran di sini, tapi mungkin berpameran di Pertamina atau mungkin di mana, semoga saja bisa menambah tantangan ya, memberikan tantangan untuk bisa mengekspresikan yang lebih tinggi. Karena kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini kemudian mencari sesuatu yang sifatnya unik. Apabila kaitannya setahun 2 kali biasanya Bu Kartinian sama Hari Ibu. Jadi ada 2 momen itu yang mungkin bisa kita sedikit tailor meneliti dan indah. Misalnya kalau ke Pertamina yang mestinya gambarnya sekitar lampinya dan seterusnya, tapi ekosistem dari mungkin pertambangan segala macam yang kemudian menciptakan oleh karya-karya wanita menjadi sebuah bentuk keindahan atau menjadi sebuah buku yang kiranya bisa mengantarkan prestasi perusahaan untuk bisa silakan saja, ini kan merupakan ruang dari ekspresi untuk bisa lebih inovatif. Jadi kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Kombi dan juga 24 perempuan pelukis yang sudah melukis dengan baik dan sore ini bisa memamerkan karyanya. Semoga pameran ini dapat menikmati oleh kita semua tentu saja dan menjadi awal dari semakin bersinernya partisipasi atau semakin bersinarnya kontribusi ibu-ibu semua untuk keindahan melalui lukisan dan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Demikian izin dengan kami membuka series nanti saja. Oke. Jadi saya tadi mengucapkan selamat, semoga tidak berhenti di sini kolaborasinya Bu. Silakan apabila memang akan berseri dan bertema. Jadi mungkin kan hanya pameran bersama, tetapi kemudian kalau mau bertema lukisan tentang kebaya, monggo dari kebaya bisa mengundang komunitas kebaya dan memamerkan. Jadi memang tidak istilahnya berkreasi, tapi ada temanya kan yang kami sedikit menjadi tantangan juga, tidak hanya setusan hati yang lukisannya macam-macam. Selamat sekali lagi, kami bangga untuk bisa mengelas dan menjadi tuan rumah acara ini. Insya Allah akan kita promosikan juga melalui antara ish.com dan juga anak-anak membuka dari Pemerintahan Nusantara. Baca terus antara niche.com, baca berita dari sumbernya. Terima kasih, demikian kami ucapkan selamat berpameran, semoga semua sehat selalu dan karyanya tidak akan pernah sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sunomo yang kebetulan dalam kebersamaan ini bersama-sama Kombi kami hadir untuk menggelar
pameran lukisan berupa perempuan di gedung Antara di Heritage Center. Yang kami usung adalah tema apresiasi kehidupan wanita. Dan kami juga sekaligus merayakan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2025. Kami bangga dan bahagia bersama berubah-ubah perempuan yang sebagai penerus cita-cita Raden Ajeng Kartini dengan emansipasi yang luar biasa karyanya. Dan tentu saja ini tidak bisa dimungkirin, tidak bisa dilihat sebelah mata saja, karena kreativitasnya yang luar biasa. Goresan-goresan di dalam kanvas menggambarkan keindahan, kelembutan perempuan Indonesia dengan karya-karyanya yang kreativitas. Dan tentu saja ini bukan hal yang remeh-temeh, karena perempuan adalah wakil dari segala bapak anak, karena perempuan adalah empu. Pada dasarnya adalah empu induk. Pada dasarnya adalah sesuatu yang pertama kali yang melahirkan kita di dunia. Pada hakikatnya kita tetap harus menghormati perempuan, karena perempuan adalah persandingan dari seorang suami yang membawa keberhasilan dalam karyanya, dalam tugas-tugasnya. Terima kasih untuk Ibu Nina yang sudah memberikan apresiasi yang begitu besar kepada kami. Kami bangga Bu Nina mempunyai ibu yang bisa membersamai kami, memberikan kesempatan dan menularkan karya-karya kami walaupun masih berada di sini, tetapi diberi kesempatan untuk bisa berapresiasi di luar Antara. Misal tadi Ibu Nina katakan bisa di Pertamina dan di lain-lain. Itu suatu penghargaan bagi kami. Ya. Dan tentu saja kami juga bersyukur pada teman-teman yang lain. Kami juga mohon maaf apabila teman-teman berupa yang belum sempat mengikuti pameran ini. Di lain waktu kami senantiasa masih membersamai teman-teman berupa. Dan kami berharap kerjasama dengan Antara dan tidak menutup kemungkinan Ibu kita bisa menggandeng Darmawan Wanita LKBN Antara untuk bersama-sama berkreativitas. Kami bisa membersamai memberikan suatu kreativitas yang bisa untuk bekal putra putri dari ibu-ibu Darmawan Wanita, bapak-bapaknya juga boleh. Ya, kami aturkan terima kasih. Cukup sekian sambutan dari kami. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan senantiasa membuahkan dan menurunkan suatu kebahagiaan bagi putra putri kita semuanya. Selamat menikmati karya-karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, 1, 2, 3, jangan kedip. 1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Oke. Pameran seni rupa dengan tajuk apresiasi kehidupan wanita yang diselenggarakan mulai hari ini sampai dengan 27 April tahun 2025 di Antara Heritage Center. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Silakan Ibu tanda tangan. Siap. Ibu Indah. Nah, Mbak Titi. Kopi Mbak Lolo kita Ya, silakan. kopi siap putih.
Ibu Ketua Adi yang akan memimpin karena beliau yang lebih paham. Mbak Retno. Mohon perhatiannya sebentar, cerita sebentar aja. Saya datang ke rumahnya Pak Edi, lagi merapat, Ibu ada Bu Indah, Cinomo, Garno, buatkan Mas Tommy, bola, kata kuncinya apa aja. Jadi kita bikin lagunya, dan depannya tuh pakai A, R, T, jadi Arjuna, terus ayo, ayo, itu Pak, ayo komunitas, ya, terus bawahnya R, terus sama di bawah T, terus kita pakai lagi, jadi lagu saya dibikin aja apa yang itu. Oke. 10 menit aja. Ibu Nina, kenapa beliau sangat detail? Hanya apa, ininya apa? Karena dia ini musisi, Bu. Jadi dia bisa merancang lagu, Bu. Tepuk tangan buat pelukis yang juga bisa merancang lagu. Silakan. Masa begini? Indonesia ramai Indonesia ramai, semangat berkarya.